Shalom, sehari ini kita akan menemukan kitab Nahum. Hari ini teksnya pasal 1. Sudah bagi paragrafnya 2. Paragraf yang pertama ayat 1-8. Sekalipun Tuhan itu baik dan mengenal orang-orang berlindung kepadanya, sedang sudah penuh murka Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai ayat 15. Tuhan akan menghabisi Niniwe dan akan membebaskan Yehuda dari mereka. Kesimpulannya, Nahum memberitakan penghakiman kerajaan Asyur dan yang disebut sebagai Niniwe dan perjanjian perlindungan Tuhan bagi Yehuda yang dianggu oleh kerajaan Asyur. Orang yang memberi nasihat Drusilla, orang-orang yang utuh dan banyak jumlahnya, dan orang-orang yang memuja patung, dan merekalah Asyur yang dicatat sebagai Niniwe. Walaupun melalui Tuhan, mereka telah menjadi tampuk penghakiman yang menyadarkan Israel, sekarang mereka meninggikan diri lalu mengganggu dan menguasai bangsa Tuhan secara tidak adil. Tuhan akan marah kepada mereka dan balas dendam. Tetapi kepada mereka yang berlindung padanya, ia akan menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan adalah Allah yang cemburu dan pembalas, namun juga Ia adalah yang baik dan tempat pengungsian bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Kedua, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukum orang yang bersalah. Ketiga, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kustiakan sebab engkau hina. Itu perintah Tuhannya tentang pembinasaan Asyur. Ajaran bagi kita. Pertama, orang-orang tidak bisa tahan berdiri menghadapi geramnya dan tidak bisa tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyalanya. Kedua, orang-orang yang menentang Tuhan akan dihabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Ketiga, orang yang membawa berita yang mengabarkan berita damai sejahtera itu akan datang dari atas gunung-gunung. Pentingnya ini, Tuhan akan membalas kepada Asyur itu dengan sebutan Niniwe. Mereka akan dibinasakan, tetapi Tuhan akan berlindung. Tuhan akan memulihkan orang Israel, Yahudinya. Sehingga aplikasinya, pertama, bertobat dan berlindung kepadanya sebelum laksanakan hukuman Tuhan. Kedua, menjadi orang yang mengabarkan berita damai sejahtera di dalam Tuhan. Sekalipun Tuhan sekarang menghukum orang-orang, sekarang kelihatannya ada banyak dendam atau ada banyak pembalasan dan sehingga ada banyak kesulitan, percayalah, pasti Tuhan akan memberi damai sejahtera. Dan kita harus mengabarkan berita damai sejahtera ini. Sehingga PL praktiknya demikian. Memberitakan kepada jemaat dan sesama akan bertobat segera dengan berita yang Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam Yesus. Ya, tempat kehidupan kita sepertinya tempat perang, padang perang. Namun, janganlah putus asa. Pasti ada berita yang baik dari Tuhan. Tuhan akan bereskan semua situasi ini. Dan Tuhan
akan memberikan damai sejahtera kepada kita, orang percaya, dan menyembah Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.